Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita mendengarkan berita firman Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Pada masa kini Tuhan mencari generasi orang percaya, generasi orang Kristen yang tahan banting. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang Kau siapkan bagi kami hari ini. Kami berdoa supaya kami dibentuk oleh Tuhan menjadi generasi yang tahan banting untuk dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang penuh tekanan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Surat 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Amin. Itulah sebab saya katakan tadi, Tuhan mencari generasi orang percaya yang tahan banting. Itulah yang menjadi kenyataan dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudara pemirsa, saudara perhatikan ini baik-baik. Dalam ayat 8 disebutkan terjepit. Ya, itu dipakai istilah itu memeras itu buah zaitun sampai menghasilkan minyak. Atau kalau kita di Indonesia misalnya, kita tahu apa yang harus diperas seperti itu, itulah tebu. Diperas untuk menghasilkan air tebu yang kemudian menjadi gula tebu. Saudara pemirsa, pesan firman Tuhan hari ini ialah jangan pernah kita melarikan diri dari ruang ujian. Proses hidup kita ini seperti orang yang sekolah. Ya, sudah tahu bahwa ujian SMP pasti lebih berat daripada ujian SD. Ujian SMA pasti lebih berat dari ujian SMP. Demikian pula selanjutnya di jenjang-jenjang itu. Ya, kalau sudah mau bertumbuh dalam kehidupan rohani, sudah harus benar-benar harus siap menghadapi segala bentuk ujian, segala bentuk proses daripada Tuhan. Sudah melihat tadi yang saya sudah sampaikan tadi, itu minyak zaitun yang terbaik adalah minyak zaitun yang tidak dipanaskan, yang diperas begitu saja. Itulah yang disebut dengan virgin olive oil, yang kemudian menjadi obat. Dan saudara tahu juga misalnya sama dengan kelapa. Ya, bukan kelapa sawit ya yang saya maksudkan, kelapa memang kelapa itu. Kelapa biasa itu yang kelapa tua itu diperas sedemikian rupa, dihasilkan minyak tanpa melalui proses pemanasan atau dimasak, itu menghasilkan virgin coconut oil yang juga berguna untuk pengobatan. Saya dulu pernah menggunakan itu berapa tahun, dan memang betul-betul itu menyebabkan saya merasa lebih sehat. Nah, sekarang saya menggunakan minyak zaitun. Saudara pemirsa sekalian, saya mengajak kita hari ini. Apa yang saya maksudkan? Sudah mulai mengerti? Itu kita perlu mengalami diperas seperti tadi. Jangan putus asa, kata Alkitab. Karena Tuhan sedang membawa kita naik dari satu level ke level berikutnya sampai kita ke puncak. Itu harus saudara ingat. Dan kemudian apa? Katanya dibanting. Dulu Pak sangat populer, tapi kalau tidak salah sekarang apa sudah dilarang atau apa? Karena
ada anak-anak yang kemudian menirunya. Namanya smackdown. Kadang-kadang saya tidak masuk akal. Itu orang sudah dibanting sedemikian rupa, tapi tetap masih bisa bangun lagi. Bagaimana caranya? Dilatih. Itu misalnya orang yang gulat itu. Nah, itu dilatih, saudara sekalian. Itu sebabnya saudara jangan lari dari pelatihan daripada Tuhan. Ya, jangan lari. Dalam proses Tuhan ini, Tuhan mau kita supaya kita menjadi minyak yang murni, menjadi gula yang murni. Tuhan mau kita seperti itu lewat pelatihan-pelatihan yang kita alami, saudara sekalian. Jadi jangan pernah melarikan diri. Percayalah bahwa di ujung jalan sana, emas itu akan menjadi emas murni. Itu minyak zaitun hidup, saudara sekalian, akan menjadi obat, menjadi berkat untuk orang lain. Karena saudara sudah hidup berkemenangan. Bagaimana saudara bisa jadi berkat untuk orang lain kalau saudara belum pernah hidup berkemenangan dalam pelatihan-pelatihan yang Tuhan izinkan saudara alami? Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan, dan terutama mari kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan hidup kita. Mari kita lihat jawaban dari firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13, ayat yang sangat menjadi berkat untuk kita semua. Saudara dengar baik-baik. Saya bacakan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan, saudara ditopang oleh tangan Yesus yang berlubang paku, yang membuat saudara kuat, teguh, dan tidak pernah mengenal menyerah. Karena saudara tahu tujuannya apa? Supaya nanti saudara jadi teladan, jadi contoh, jadi berkat untuk generasi berikutnya lagi. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Tuhan menolong kami semua supaya kami terlatih dan menjadi orang atau generasi Kristen yang tahan banting. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.